Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu tentang aku mengenal Indonesia. Mengenal bendera Indonesia. Bendera negara Indonesia berwarna merah di bagian atasnya dan berwarna putih di bagian bawah. Bendera Indonesia sering disebut dengan Sang Saka Merah Putih. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya yaitu lagu kebangsaan negara Indonesia. Lagu kebangsaan negara Indonesia berjudul Indonesia Raya. Penciptanya yaitu W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya biasa kita nyanyikan saat kegiatan upacara bendera di hari Senin. Makna lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu menumbuhkan cinta tanah air, menjaga persatuan bangsa, dan menumbuhkan semangat merdeka. Materi selanjutnya yaitu ayo mengenal Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 5 sila Pancasila. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya yaitu rantai emas. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Nah, untuk bisa mengingat simbol sila-sila Pancasila dengan lebih mudah, kita dapat menyanyikannya dengan lagu berikut. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Sekali lagi ya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, selanjutnya yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan. Kemudian kita juga menghormati kebebasan beribadah teman yang berbeda agama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilakunya yaitu bersikap sopan dan menghargai hak orang lain, menolong teman yang kesulitan. Sila ketiga persatuan Indonesia. Contoh perilakunya yaitu kita bangga menggunakan produk lokal. Produk lokal yaitu barang-barang yang dibuat oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan budaya dan menjaga kerukunan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya yaitu berdiskusi dalam kelompok belajar atau kelas, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, diskusi saat pemilihan ketua kelas, dan lainnya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya yaitu berbagi makanan atau bantuan dengan teman dan tetangga, menggunakan fasilitas umum dan aturan sekolah dengan bijak.
Materi selanjutnya yaitu aturan di rumahku. Apa itu aturan keluarga? Aturan keluarga adalah kesepakatan bersama di rumah yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga agar hidup tertib, aman, dan nyaman. Contoh aturan di rumah atau contoh aturan di keluarga yaitu tidur tepat waktu, berdoa sebelum makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, merapikan mainan setelah bermain, dan membuang sampah di tempatnya. Manfaat mematuhi aturan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Supaya rumah kita menjadi rapi dan bersih, keluarga kita hidupnya menjadi sehat, hubungan keluarga lebih harmonis, dan semua keluarga bisa merasa nyaman ketika ada di rumah. Jika kita tidak patuh pada aturan, maka rumah akan menjadi kotor dan berantakan. Anggota keluarga bisa sakit, menimbulkan pertengkaran, dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Sikap yang menunjukkan kepatuhan, yaitu menjalankan aturan tanpa disuruh, menghormati anggota keluarga, dan menjaga kebersihan rumah. Contoh sikap yang harus dihindari atau contoh sikap tidak patuh aturan, yaitu membiarkan mainan berserakan, makan tanpa mencuci tangan, dan tidak meminta izin sebelum pergi. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian di rumah. Bagian rumah yang pertama yaitu ada ruang tamu. Fungsinya untuk menerima tamu. Bagian rumah selanjutnya yaitu kamar tidur. Kamar tidur biasanya kita gunakan untuk beristirahat, untuk tidur di siang maupun di malam hari. Bagian selanjutnya yaitu kamar mandi. Kita gunakan untuk mandi, buang air besar, dan juga buang air kecil. Kemudian ada dapur. Di dapur, kegiatan yang biasanya dilakukan yaitu memasak. Bagian rumah selanjutnya yaitu ada halaman. Halaman bisa kita gunakan untuk bermain, untuk bercocok tanam, berkebun, dan lain sebagainya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenal identitas diri. Yang pertama kita mengenal tentang ciri fisik. Apa itu ciri fisik? Ciri-ciri fisik adalah karakteristik pada tubuh yang dapat dilihat dengan mata. Ciri fisik dapat berupa warna rambut, bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini bagaimana ciri fisikmu? Ayo belajar menyebutkan ciri-ciri fisikmu seperti contoh di samping. Halo, nama saya Kinara. Saya seorang perempuan. Rambut saya hitam dan lurus. Mata saya berwarna hitam. Tubuh saya tinggi. Kemudian ada identitas selanjutnya yaitu tentang kegemaran. Kegemaran adalah jenis kegiatan yang disukai. Contoh kegemaran antara lain menggambar, bermain bola, merawat tanaman, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang identitas diri. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah ciri dan tanda unik yang dimiliki oleh seseorang. Identitas diri dapat berupa nama, ciri fisik, dan kegemaran. Contohnya, ada 3 orang anak bernama Gina, Angga, dan Kinara. Persamaan dari Gina, Angga, dan Kinara yaitu mereka sama-sama masih anak-anak. Kemudian Gina dan Kinara sama-sama perempuan. Perbedaannya, Gina dan Kinara adalah anak perempuan, sementara Angga adalah anak laki-laki. Gina memiliki rambut yang panjang, sementara Kinara memiliki rambut yang pendek.
Gina, Angga, dan Kinara memiliki kegemaran yang berbeda. Gina suka menggambar, Angga suka merawat tanaman, dan Kinara suka bermain bola basket. Setiap orang diciptakan berbeda dengan keunikan masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita memiliki perbedaan dengan orang lain, kita tetap harus saling menghargai karena semua orang adalah unik dan istimewa. Materi selanjutnya yaitu aku dan lingkunganku. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah tempat kita tinggal dan melakukan aktivitas atau kegiatan. Contohnya yaitu rumah, sekolah, taman, jalan, dan pasar. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Lingkungan rumah. Di rumah kita hidup bersama dengan keluarga. Lingkungan rumah terdiri dari ruang keluarga, dapur, halaman, kamar, dan sebagainya. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Kegiatan di rumah yaitu ada menyapu lantai, menjemur pakaian, menyetrika baju, dan juga mencuci pakaian. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar dan mencari pengalaman. Lingkungan sekolah meliputi ruang kelas, lapangan, taman, dan kantin. Kita harus menjaga kebersihan dan merawat fasilitas sekolah. Contoh sikap peduli di sekolah yaitu membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret tembok, kursi, maupun meja, melaksanakan piket sesuai jadwal. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.